bahwa seorang ibu yang memiliki anak wajib diberikan perlindungan bagi anaknya, apalagi suaminya ikut bersama-sama dan juga sudah terkena pidana. Tetapi tolong juga diberlakukan sama antara rakyat yang paling rendah dengan mereka yang lebih tinggi status sosialnya. Selamat malam bagi para pendengar channel YouTube Rendra Edward NCO yang melihat persoalan di Republik ini yang begitu banyak. Ini khususnya soal keadilan ya. Nah, ini bisa menjadi contoh ke depan apabila terjadi persoalan yang sama seperti ini di Republik Indonesia ini. Nah, oleh sebab itu kami tertarik untuk mencoba menyampaikan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Menarik ya. Ini pimpinan Komisi 3 DPR RI setuju Putri Chandrawati tidak ditahan demi anak. Bicara tentang keadilan itu banyak ya jenis keadilan. Seperti umpamanya itu keadilan afirmatif. Itu adalah keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan. Biasanya lebih dikhususkan contoh antara orang yang difabel dengan orang yang tidak difabel. Akan didahulukan untuk orang yang tidak difabel atau berkebutuhan khusus. Contoh ketika kita mau naik pesawat terbang, biasanya orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus kayak sakit atau difabel, itu mereka lebih dahulu dinaikkan ke pesawat baru kita. Orang-orang yang tidak menderita difabel atau tidak menderita cacat. Nah, ini contoh. Nah, ini keadilan yang diberi nama keadilan afirmatif. Kemudian juga ada jenis keadilan yang distributif, keadilan tentang bagaimana pembagian keadilan itu di dalam masyarakat secara merata sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga keadilan proporsional. Mereka yang bekerja lebih banyak akan mendapatkan lebih daripada mereka yang bekerja lebih sedikit. Ada juga keadilan yang namanya keadilan harmoni. Contohnya yang bisa melakukan operasi itu adalah polisi seperti razia, periksa orang dan lain sebagainya. Bukan umpamanya organisasi masyarakat. Nah, ini kan sering terjadi nih. Namanya kalau di dalam hukum itu namanya keadilan harmoni. Nah, kita bicara terhadap keadilan proporsional. Itu dibagi menjadi dua. Yang khusus itu sering dipakai oleh kita kepada yang sama, diberikan sama, pada yang berbeda, diberikan berbeda. Maka contoh ini bisa masuk dalam keadilan proporsional yang bersifat khusus dan sekaligus bisa masuk dalam keadilan yang namanya afirmatif karena ada kebutuhan khusus untuk anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diperintahkan bahwa anak itu adalah masa depan bangsa dan negara, maka mereka itu diutamakan. Tetapi ketika kita gabungkan di antara dua keadilan afirmatif dan proporsional yang bersifat khusus, maka tentunya harus diberlakukan sama kepada mereka yang memiliki bayi. Jadi kalau sekarang umpamanya Ibu Chandrawati dilakukan penahanan kota atau rumah karena mengingat anaknya yang masih balita, maka ke depan semua ibu-ibu yang memiliki balita itu wajib diberlakukan sama. Itu harus kesepakatan kita, tidak boleh dibeda-bedakan. Maka harus ada petunjuk khusus dari Jaksa Agung, Polri dalam bentuk surat khusus agar di lapangan itu aparatur penegak hukum tidak keliru ketika melaksanakan suatu keadilan bagi semua masyarakat. Harapan kami sebagai masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya persoalan hukum yang lagi viral ini terkait tersangka FS dan tersangka PC, khususnya PC ya, yang tidak dilakukan penahanan dengan alasan kemanusiaan. Nah, semoga ini menjadi diskresi bagi seluruh Polri dari segala tingkatan, baik itu dari Polda sampai dengan Polres, sehingga ini menjadi dasar untuk masyarakat agar diberlakukan sama. Jadi tidak ada
dibeda-bedakan antara kelas bawah dengan kelas atas, tentu dengan status sosial yang berbeda. Nah, kita bersyukur dengan persoalan ini sehingga informasi-informasi terkait ini sangat luas dan seluruh masyarakat bisa mengakses dan mengetahui. Dan ini juga menjadi wajah baru dalam keadilan kita. Semoga semua mendapatkan keadilan sebagaimana yang didapatkan oleh Bu Visi. Nah, kalau kita melihat informasi melalui media terkait almarhum Vanessa, itu juga dia punya anak juga. Kemudian juga ada ibu-ibu yang di Aceh terkena undang-undang ITE pun sama. Sehingga jangan ada lagi yang seperti ini, yang ibu-ibu di Republik ini ditahan kalau dia mempunyai anak balita, karena dalam konteks kemanusiaan tadi, sehingga keadilan itu bukan milik si tinggi ataupun milik si sedang ataupun milik si rendah, tapi milik semua orang. Nah, ini harapan kami sebagai penegak hukum, sebagai lawyer, sebagai advokat. Kami sangat mencintai Republik ini. Tentunya keadilan ini betul-betul diberlakukan sama. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Tidak ada maksud lain, kami hanya ingin memberikan informasi pencerahan. Semoga yang mendengar mendapatkan pahala, dan yang belum mendengar tetap berjalan pada rel yang benar. Demikianlah kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.